Bayangkan Anda bangun di gubuk reot dengan ingatan yang kosong, sementara dua wanita asing mengklaim bahwa nyawa Anda kini berada di tangan mereka. Razman, sang pengacara ganas yang biasanya menghentak ruang sidang dengan kemewahan, kini terkapar tak berdaya di lumpur Sungai Citarum. Namun, kejutan sebenarnya baru dimulai saat rahasia besar terungkap. Dua wanita yang menyelamatkannya mengandung anaknya dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana mungkin seorang cucu sultan yang menguasai gunung uranium bisa terjebak dalam dilema moral di tepian sungai yang sunyi? Di balik tato koordinat rahasia di lengannya, sebuah ancaman besar dari masa lalu mulai mengintai, siap menghancurkan surga kecil yang baru ia bangun. Inilah narasi dramatis tentang kejatuhan seorang penguasa dan lahirnya seorang ayah di tengah kemiskinan yang penuh cinta. Razman bukanlah pengacara biasa, ia adalah predator di ruang sidang. Sebagai cucu seorang sultan di Jawa Barat, ia memiliki darah biru dan ambisi yang lebih gelap. Motivasi intinya adalah melampaui kebesaran kakeknya, namun ia menyimpan rahasia berlapis. Ia sebenarnya membenci silsilahnya sendiri karena menganggap keluarganya lemah dan hanya bisa bertahan karena sejarah. Kekuatannya terletak pada kecerdasannya yang dingin, namun kelemahannya adalah kesombongan yang tak bertepi. Selain hukum, ia menguasai tambang uranium warisan yang menjadikannya pria paling berbahaya di Jawa Barat. Malam itu, di bawah guyuran hujan yang seolah ingin mencuci dosa-dosanya, Razman memacu mobil sport miliknya dengan kecepatan tinggi di jalur puncak. Dalam keadaan mabuk karena merayakan kemenangan kasus yang menghancurkan hidup lawan hukumnya, ia kehilangan kendali. Mobil itu meluncur ke jurang sedalam 50 meter, terjun langsung ke aliran Sungai Citarum yang sedang meluap. Arus air yang ganas membawa tubuhnya jauh dari peradaban, jauh dari jas mahal, dan jauh dari identitas arogannya. Saat fajar menyingsing, dua orang wanita janda, Sumi dan Rini, yang sedang menjala udang menemukan tubuh yang hancur itu di antara bebatuan. Sumi, yang memiliki ketenangan seorang biarawati namun menyimpan trauma masa lalu terhadap pria berkuasa, melihat Razman bukan sebagai manusia, melainkan sebagai tanda dari alam. Rini, yang lebih muda dan memiliki nafsu hidup yang meledak-ledak, merasa tertantang untuk menyelamatkan pria asing ini. Mereka membawanya ke gubuk kecil mereka yang terisolasi, tempat di mana hukum kota tidak berlaku. Di gubuk yang berbau amis udang itu, Razman terbangun dalam kegelapan total di kepalanya. Ia tidak ingat siapa dirinya. Ia tidak ingat tentang gunung uraniumnya. Yang ia tahu hanyalah rasa sakit yang luar biasa dan dua pasang mata wanita yang menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan keinginan. Inilah awal dari eksperimen moral yang tidak pernah ia bagangkan sebelumnya, di mana identitas lama harus mati agar sesuatu yang baru bisa tumbuh. Saat Razman mulai pulih, ia menemukan sebuah tato kecil di lengan bawahnya yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Koordinat rahasia menuju inti tambang uraniumnya. Minggu-minggu awal di gubuk sungai adalah neraka bagi ego Razman yang sedang hilang. Tanpa memori, ia menjadi sosok yang rapuh. Sumi merawat luka fisik Razman dengan ramuan tradisional, sementara Rini mulai memberikan perhatian yang lebih dari sekadar perawat. Ada dinamika kekuasaan yang aneh di sini. Dua janda yang selama ini dipandang sebelah mata oleh masyarakat kini memegang kendali penuh atas hidup seorang pria yang dulunya bisa membeli separuh kota. Kontroversi dimulai ketika Razman, dalam ketidaktahuannya, mulai menjalin hubungan emosional dengan kedua wanita itu secara bersamaan. Ia melihat Sumi sebagai sosok pelindung dan pemberi kebijaksanaan, sementara Rini adalah gairah yang ia butuhkan untuk merasa hidup kembali. Kehidupan di sungai mengajarkannya bahwa kebahagiaan tidak diukur dari angka di rekening bank, melainkan dari piring nasi yang dibagi bersama dan pelukan di malam yang dingin. Namun, di balik kehangatan itu, Sumi dan Rini memiliki kesepakatan rahasia. Mereka akan berbagi pria ini untuk menghapus kesepian mereka, tanpa memperdulikan norma sosial. Razman yang baru kini mahir menjala udang. Tangannya yang dulu hanya memegang pena mahal kini kasar dan penuh luka karena jaring. Ia merasa telah menemukan surga, namun memori masa lalunya mulai muncul dalam mimpi-mimpi buruk yang penuh dengan teriakan di ruang sidang dan radiasi uranium yang membiru. Ketegangan meningkat ketika suatu hari mereka menyadari bahwa kedua wanita itu tidak lagi datang bulan. Dalam kesederhanaan hidup yang penuh keterbatasan, sebuah fakta mengejutkan muncul. Sumi dan Rini hamil dalam waktu yang hampir bersamaan.
Razman kini berada di tengah pusaran tanggung jawab yang akan dianggap sebagai aib bagi dunia lamanya, namun bagi mereka di tepi sungai, ini adalah berkah sekaligus kutukan yang mengikat mereka selamanya. Di tengah kebahagiaan kabar kehamilan itu, Razman menemukan sebuah jam tangan mewah miliknya yang disembunyikan Sumi di bawah lantai gubuk. 9 bulan berlalu dengan cepat di bawah naungan langit Jawa Barat yang luas. Razman kini adalah seorang ayah bagi 2 bayi laki-laki, Firdaus, putra dari Sumi, dan Ferdinand, putra dari Rini. Kehidupan poligami yang tidak sengaja ini berjalan dalam keheningan yang kontroversial di mata dunia luar, namun harmonis di dalam gubuk itu. Razman merasa memiliki segalanya, hingga suatu pagi saat ia menyelam terlalu dalam di sungai untuk mencari udang besar, kepalanya terbentur batu. Benturan itu adalah kunci yang membuka kotak Pandora memorinya. Seluruh kilasan tentang kantor hukumnya, rekan bisnisnya yang korup bernama Arman, dan nilai tambang uraniumnya yang mencapai triliunan rupiah kembali dengan hantaman yang menyakitkan. Razman terduduk di tepi sungai, menangis bukan karena sedih, tapi karena ia menyadari bahwa pria sederhana yang menjala udang ini adalah sebuah kebohongan yang indah. Pria aslinya adalah seorang monster yang telah menghancurkan banyak keluarga demi keuntungan pribadi. Ia menatap Sumi dan Rini dengan pandangan yang berbeda. Ia mencintai mereka, tapi ia tahu bahwa masa lalunya akan datang menjemput seperti badai yang tak terelakkan. Arman pasti sedang mencari tambang itu, dan tanpa tanda tangannya, bisnis itu macet. Razman harus memilih, tetap menjadi nelayan udang yang bahagia namun dalam bahaya, atau kembali ke dunianya untuk menyelesaikan semua urusan dan melindungi keluarga barunya dengan kekuatan yang ia miliki. Keputusannya bulat. Ia menceritakan segalanya kepada Sumi dan Rini, siapa dia sebenarnya, kekayaannya, dan bahaya yang mengintai mereka. Ia berjanji akan kembali setelah menjual seluruh asetnya untuk membangun masa depan mereka di tempat yang lebih aman. Dengan berat hati dan air mata yang mengalir dari kedua istrinya, Razman berjalan keluar dari hutan, meninggalkan gubuk sungai itu untuk kembali ke medan perang bernama Jakarta. Saat tiba di kantor lamanya, Razman menemukan bahwa ia telah dinyatakan meninggal secara hukum 1 tahun yang lalu, dan seluruh asetnya sedang dalam proses sita oleh negara. Kemunculan Razman di Jakarta seperti hantu yang bangkit dari kubur. Ia harus berjuang di pengadilan yang dulu ia kuasai hanya untuk membuktikan bahwa ia masih hidup. Arman, mantan rekan bisnisnya yang kini telah menjadi musuh dalam selimut, mencoba menghalangi setiap langkahnya. Arman menginginkan lokasi inti uranium yang koordinatnya hanya ada di tato tersembunyi Razman. Perang urat saraf pun terjadi, memperlihatkan betapa kotornya dunia bisnis dan hukum yang pernah dicintai Razman. Razman menggunakan segala kelicikan yang pernah ia pelajari sebagai pengacara ganas untuk memenangkan kembali haknya. Namun, kali ini tujuannya berbeda. Ia tidak lagi mengejar kekuasaan, melainkan kebebasan. Ia melakukan negosiasi rahasia dengan investor internasional untuk menjual gunung uraniumnya. Kontroversi merebak ketika publik mengetahui bahwa seorang pengacara yang hilang selama 1 tahun kini kembali untuk menjual aset strategis negara demi kepentingan pribadinya. Uang hasil penjualan itu sangat fantastis, berjumlah triliunan rupiah. Namun bagi Razman, angka-angka itu terasa hampa. Setiap kali ia melihat saldo rekeningnya, ia hanya teringat pada tangisan Firdaus dan Ferdinand di gubuk sungai. Ia merasa seperti pengkhianat karena menggunakan uang dari tanah yang ia benci untuk membiayai kehidupan orang-orang yang ia cintai. Arman yang merasa dikhianati karena tidak mendapatkan bagian dari penjualan itu mulai melakukan tindakan nekat. Razman menyadari bahwa uang saja tidak cukup untuk melindungi keluarganya. Ia membangun sebuah benteng di tepi pantai Jawa Barat, sebuah tambak udang raksasa yang merupakan kedok bagi sistem keamanan tingkat tinggi. Ia memindahkan Sumi, Rini, dan kedua anaknya ke sana. Namun, Arman telah melacak pergerakan mereka. Masa lalu Razman bukan hanya tentang uang, tapi tentang rahasia keamanan nasional yang terkubur di dalam gunung uranium yang baru saja ia jual. Arman muncul di depan gerbang tambak baru Razman dengan sebuah dokumen yang menyatakan bahwa anak-anak Razman adalah hasil dari hubungan yang tidak sah secara hukum negara. Ketegangan mencapai puncaknya di rumah besar tepi pantai. Arman datang bukan untuk uang, melainkan untuk koordinat terakhir yang belum diberikan Razman kepada pembeli.
Arman mengancam akan menghancurkan reputasi Razman dan mengambil anak-anaknya melalui jalur hukum dengan tuduhan penculikan dan perzinahan. Disinilah Razman dihadapkan pada dilema moral terakhir. Apakah ia akan kembali menjadi pengacara kejam untuk menghancurkan Arman, atau ia akan menempuh jalan kedamaian yang ia pelajari dari Sumi? Razman memilih jalan yang tak terduga. Ia menyerahkan seluruh dokumen rahasia uranium itu kepada pihak berwenang sebagai bukti korupsi massal yang melibatkan Arman dan pejabat tinggi lainnya. Ia mempertaruhkan sisa kekayaannya dan bahkan kebebasannya sendiri, untuk memastikan Arman tidak bisa lagi menyentuh keluarganya. Dalam sebuah konfrontasi yang dramatis di bawah cahaya bintang, Razman menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan pada siapa yang memiliki senjata atau uang, melainkan siapa yang memiliki sesuatu yang layak untuk diperjuangkan hingga mati. Arman akhirnya ditangkap, namun Razman juga harus menghadapi konsekuensi hukum atas masa lalunya. Beruntung, dengan sisa pengaruhnya dan bukti-bukti yang ia berikan, ia mendapatkan keringanan. Ia kembali ke pelukan Sumi dan Rini, yang tetap setia menantinya meskipun dunia menghujat hubungan mereka. Mereka hidup di tambak udang itu, menjalankan bisnis yang jujur dan memberikan lapangan kerja bagi ribuan warga lokal. Kisah Razman berakhir bukan sebagai pengacara hebat atau cucu sultan, melainkan sebagai seorang ayah yang mencintai dua wanita sederhana. Di Jawa Barat, namanya tetap menjadi legenda, sebuah kisah kontroversial tentang pria yang memiliki gunung uranium namun memilih hidup sebagai nelayan udang demi cinta yang tidak lazim. Ia membuktikan bahwa manusia bisa lahir kembali dari sungai yang paling kotor sekalipun. Razman berdiri di beranda rumahnya, menatap Firdaus dan Ferdinand yang sedang bermain di air, menyadari bahwa kemenangan terbesarnya bukan di ruang sidang, melainkan di dalam rumah mungil yang penuh dengan tawa dua keluarga yang menjadi satu. Di penghujung narasi ini, kita melihat Razman yang tak lagi berdiri di podium pengadilan yang dingin, melainkan bersandar di beranda rumah tepi pantai bersama Sumi, Rini, serta kedua putra mereka, Firdaus dan Ferdinand. Ia telah melepaskan gunung uranium dan segala keangkuhan masa lalunya, memilih hidup dalam kedamaian yang sederhana namun nyata sebagai seorang pemimpin komunitas tambak udang. Kekayaannya kini bukan lagi angka di rekening bank, melainkan tawa anak-anaknya dan kesetiaan dua wanita yang telah menyelamatkan jiwanya dari kegelapan. Hikmah utama dari kisah ini adalah bahwa kekuasaan dan kekayaan mungkin bisa memberikan pengaruh, namun hanya cinta, ketulusan, dan keberanian untuk berubah yang mampu memberikan kebahagiaan sejati. Cerita ini merupakan karya fiktif yang dirancang serialistis mungkin agar kita dapat mengambil pelajaran berharga tentang kerendahan hati. Terima kasih banyak telah menonton hingga detik terakhir.